Libur panjang sekolah dijadikan ajang tawuran remaja. Taman Marga Satwa Ragunan ramai pengunjung. KKP percepat zonasi kawasan strategis nasional kelautan. Kuliner unik bertema Natal. Presiden Prabowo Subianto perintahkan penertiban hutan tanpa pandang bulu. Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali menyapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Dan pemirsa, selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Deo Manik, inilah menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari sebuah truk kontainer alami kecelakaan di dalam ruas tol lingkar luar kilometer 32 Bambu Apus Jakarta Timur. Atas peristiwa tersebut, petugas di lantas Polda Metro Jaya pun menyayangkan masih adanya kendaraan angkutan barang melintas di ruas tol selama masa liburan Natal dan Tahun Baru 2026. Tak patuhi ketetapan surat keputusan bersama terkait pembatasan penuh angkutan barang melintas di seluruh ruas tol, sebuah truk kontainer alami kecelakaan di tol lingkar luar kilometer 32 Bambu Apus Jakarta Timur pada Kamis pagi. Diduga pengemudi truk yang melintas dari arah Meruya menuju Cikunir ini tak dapat mengendalikan kendaraannya, sehingga kontainernya terlepas dan terguling menabrak pembatas tol. Akibat peristiwa ini sempat terjadi kemacetan hingga 1 km karena proses evakuasi kendaraan truk kontainer yang memerlukan waktu lama. Telah terjadi kecelakaan kendaraan trailer atau kontainer yang bergerak dari arah Meruya ke arah Cikunir, mengambil lajur 2, kemudian kereta tempelannya patah dan kereta tempelan tersebut bergesek, berpindah lajur ya dalam kondisi sudah terjatuh, kemudian menabrak pengaman pembatas. Akibat dari kejadian ini sudah mulai terjadi pelambatan sekitar 1 kilo ke belakang. Untuk itu para pengendara agar lebih berhati-hati. Kemudian juga dalam kesempatan ini kami mengingatkan kepada pemilik ataupun pengusaha angkutan berat atau angkutan barang untuk mematuhi SKB pemerintah, yaitu masih adanya pembatasan di jalan tol sampai dengan tanggal 4 Januari 2006 untuk menghindari atau mencegah terjadinya. Atas peristiwa ini, Ditlantas Polda Metro Jaya kembali mengingatkan kepada seluruh penyedia dan pengemudi angkutan barang untuk mematuhi surat keputusan bersama antara Polri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum terkait pembatasan penuh angkutan barang melintas di seluruh ruas tol selama momen libur Natal dan Tahun Baru hingga 4 Januari mendatang. Dari Jakarta, Joko Puji, jurnalis Info TV, melaporkan. Kita lanjut informasi dari momen libur panjang sekolah yang seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan positif, justru dijadikan ajang tawuran oleh sejumlah remaja di kota Bekasi, Jawa Barat. 2 kelompok remaja yang masih berstatus pelajar terlibat saling serang di jalan raya. Aksi ini diduga dipicu saling ejek di media sosial. Dari rekaman video amatir warga terlihat 2 kelompok remaja terlibat saling serang di atas jembatan Pintu Air, Jalan Raya Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Aksi tawuran terjadi pada Rabu dini hari. Dalam video, kedua kelompok saling kejar hingga masuk ke pemukiman warga. Khawatir menjadi korban salah sasaran, sejumlah warga dan pengendara memilih memutar balik arah. Warga setempat menyebut aksi tawuran remaja di lokasi tersebut sudah sering terjadi dan sangat meresahkan warga. Menurutnya, meski kepolisian kerap melakukan penindakan, namun aksi serupa masih terus terjadi, terutama saat momen libur sekolah. Iya, remaja. Awalnya main bola dia. Oh, awal main bola. Iya. Pas kemalaman, kirain saya mah bercanda gitu. Tapi perang petasan dulu awal ya? Iya, perang petasan. Perang petasan terus lari ke sono. Bawa bambu, bawa kayu dia.
Ya lumayan sih, banyak juga. Lumayan ya. Iya, ya kayak gitu. Biasa dah. Apa ini memang momen liburan itu paling ya? Kan Bisa sekarang libur jadi, sekolah kayak nih. Gitu. Kondisi emang. Wah, bukan resah lagi. Aksi tawuran ini biasanya dipicu hal sepele, seperti saling ejek di media sosial. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli malam terutama di jam-jam rawan, serta menindak tegas para pelaku tindak kriminal. Aksi tawuran remaja di Kota Bekasi dalam 1 bulan terakhir terus berulang dan kian mengkhawatirkan. Selain mengancam keselamatan jiwa, aksi ini juga menimbulkan rasa takut dan meresahkan masyarakat. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun menjadi korban tindak kejahatan keji di Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Korban diduga dicabuli sebelum akhirnya tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri dengan cara dibenamkan ke dalam kolam. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pencabulan sekaligus pelaku pembunuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Tim Opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan berhasil menangkap pelaku berinisial DH di area perkebunan kelapa sawit di Desa Batang Baru Harjulu, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaku yang berupaya kabur dari kejaran petugas akhirnya dihadiahi timah panas di kedua kakinya. Terungkapnya aksi keji pelaku ini bermula pada saat orang tua korban melaporkan kehilangan buah hati mereka kepada pihak kepolisian dan diperkuat oleh ditemukannya jasad seorang laki-laki di semak-semak oleh warga. Pihak kepolisian yang menerima laporan itu pun langsung melakukan penyidikan dan juga mengejar pelaku dan menangkapnya. Kepada penyidik, pelaku mengaku telah menculik korban yang saat itu sedang tertidur lelap di rumahnya. Kemudian pelaku membawa korban ke sebuah rawa-rawa dan melakukan aksi kejinya. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena takut perbuatan bejatnya terbongkar setelah korban berniat menceritakan kejadiannya tersebut kepada keluarganya. Akibat ketakutan itu, di tempat itu pula pelaku membenamkan kepala korban berkali-kali ke dalam air sehingga korban tewas dan pelaku pun kembali ke rumahnya. Setelah hasil penyelidikan juga di TKP tersebut, motifnya sudah kita ketahui. Awalnya kita berpikir ini adalah murni asusila atau yang lainnya sebab-sebabnya atau sakit hati atau dendam, ternyata tidak. Lebih spesifik kepada takut ketahuan akan perbuatannya. Karena yang bersangkutan tersangka juga memiliki keluarga dan memiliki anak. Atas dasar itulah motifnya dia melakukan pembunuhan. Dengan cara apa modusnya? Mendorong, membenamkan kepala si anak ke dalam genangan air yang ada di rawa-rawa tersebut beberapa kali karena si anak melakukan perlawanan. Dan setelah yakin si korban telah meninggal dunia, dia baru kembali ke rumah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, saya Ponah di jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi dari seorang ayah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diringkus polisi karena diduga tega menyetubuhi anak tirinya hingga korban hamil 5 bulan. Keluarga korban yang geram sempat memukuli pelaku saat diamankan oleh petugas. Tim Jatsanras dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa langsung meringkus AZ, 41 tahun, di lantai 2 rumah tempat persembunyiannya di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. AZ ditangkap polisi karena diduga telah menyetubuhi anak tirinya A, 18 tahun, hingga korban kini hamil 5 bulan. Keluarga korban yang juga emosi pun langsung memukuli pelaku saat akan dibawa ke kantor polisi. Usai diamankan, pelaku langsung dibawa ke ruang unit PPA Satreskrim Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan. Persetubuhan terhadap anak tirinya dilakukan pelaku saat istrinya sedang keluar rumah dan kondisi rumah sedang sepi. Pelaku diduga mengancam korban dan memaksa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Aksi bejatnya pun terbongkar setelah korban memberanikan diri menyampaikan usia kehamilan kepada ibu kandungnya. Di hadapan petugas, AZ mengaku sudah 5 kali menyetubuhi anak tirinya. Pada saat kondisi apa itu disuruh itu anak? Ya. Pada saat kondisi apa? Tidak ada orang di rumah kah? Kita lagi keluar. Tapi diancam atau bagaimana? Biasa saya diancam. Diancam pakai apa? Tidak kata-kata. Apa kita bilang? Kita tahu itu anak tak sekarang sedang hamil. Dari pendidik baru saya tahu. Kapan kita tahu itu? Curiga sudah lama, curiga sudah 2 bulan. Curiga saya tadi mamanya. Polisi kini melakukan pemeriksaan terhadap pelaku persetubuhan anak tiri. Kami telah laporan
bahwa telah terjadi tindak asusila dan pelakunya telah diamankan. Kalau korban ini dan pelaku apa nih, Pak? Statusnya? Pelaku dengan korban ini bapak tiri dengan anak tiri. Kondisi korban saat ini, Pak? Saat pelapor. Korban sudah dilakukan pemeriksaan. Untuk pelakunya? Pelakunya juga sudah diamankan. Korban sendiri apakah hamil atau bagaimana? Korban hamil 5 bulan. Kalau umur korban sendiri, Pak? Umurnya sekitar 18 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku AZ kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam pidana 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Malang berhasil membongkar jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah Malang Raya. Kasus ini terungkap hasil pengembangan penangkapan tersangka pembunuhan yang simpan dan edarkan narkoba. MFA, ST, dan MAH diamankan saat narkoba Polres Malang karena menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis double L, ganja, dan sabu-sabu. Menurut polisi, penggeledahan dan penangkapan para tersangka di rumah kontrakan di Desa Lumbang Sari, Bulu Lawang ditemukan berbagai jenis narkoba, yakni 20.000 pil double L, sabu 3 gram, dan ganja 10 gram. Polisi menduga kasus narkoba ini merupakan jaringan lama karena MAH merupakan residivis kasus serupa. Untuk dua tersangka utama itu ada 2 orang yang kami amankan. Yang pertama MFA itu dia kuda atau kurirnya dia yang naruh-naruh barang. Kemudian yang satunya adalah pacar si MFA ini, dia perannya dititipi barang oleh si MFA ini. Perannya itu Reja, yang perempuan. Dapatan dia membawa barang narkoba juga. Kalau dugaan sementara ini ya jaringan lama karena pelaku utama ini merupakan residivis. Kasus narkoba juga dulunya. Tapi yang dua tersangka yang lainnya belum pernah. Para tersangka dijerat pasal 114, 111, 112 dengan ancaman 17 tahun penjara. Sebelumnya, MAH merupakan tersangka pembunuhan rekannya yang melarikan diri ke rumah kontrakan. Saat digeledah, polisi temukan barang bukti narkoba. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menyalurkan bantuan puluhan ekor kambing serta pelatihan pembuatan paving block bagi warga Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Program pemberdayaan ekonomi desa siap siaga ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus sebagai upaya mencegah masuknya paham radikalisme di lingkungan desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono meninjau langsung lokasi peternakan kambing dan workshop pembuatan paving block di Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten. Menariknya, material paving block yang dibuat warga ini memanfaatkan limbah batu bara dari PLTU Labuan. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program kolaboratif Desa Siap Siaga yang digagas oleh BNPT. Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono menyatakan, program yang bekerja sama dengan Kemendes dan PT PLN Indonesia Power ini adalah langkah nyata untuk memperkuat ekonomi warga. Dengan ekonomi yang mandiri diharapkan masyarakat tidak mudah terpapar paham radikalisme. Pelaksanaan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga dari pihak PT PLN Indonesia Power yang dalam konsep Desa Siap Siaga adalah satunya membangun perekonomian tingkat desa, dan alhamdulillah dari pihak PLN sudah memberikan bantuan berupa workshop untuk pembuatan paving block yang bersumber dari limbah padat PLTU Labuan. Dan alhamdulillah ini adalah upaya untuk meningkatkan ekonomi dari desa, di mana Desa Siap Siaga ini bertujuan untuk membangun ketahanan komunitas. Artinya tadi sudah kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan PLN untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam rangka bagaimana
pencegahan terhadap penyebaran paham radikalisme di desa dan juga menegakkan deteksi dini. Sehingga hari ini hadir Pak Bupati Pandeglang dan juga Kang Joko dan juga tokoh masyarakat Haji Bay yang sudah lama memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan paham radikalisme, bagaimana bahayanya. Sehingga hari ini tadi Pak Menteri Desa juga sudah memberikan dukungan untuk juga lebih lanjut dilakukan perkembangan ataupun pengembangan terhadap workshop ini. Dan dari Pak Dirut PLN ini juga sudah sama membuat komitmen untuk kita sama-sama membangun desa. Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto mendukung penuh program pemberdayaan ini. Bahkan pihaknya siap membantu penyerapan hasil produksi paving block karya warga Mendes tersebut agar terus berkelanjutan. Kami melakukan kolaborasi untuk membangun desa, terutama dari sisi ekonomi. Dan ini kolaborasi yang luar biasa karena limbah dari PLTU Labuan, yaitu limbah padat paba, PS dan badan es itu bisa dibuat untuk paving block. Dan tadi juga ada menemukan peternakan domba. Nah, ini cara kita untuk mengimplementasikan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemerataan kemiskinan. Maka kolaborasi ini perlu kita tingkatkan, perlu kita replikasi ke tempat lain, tentu perlu keterlibatan banyak pihak. Mohon nanti dari hasil paving block ini yang paling penting itu adalah rantai ekonominya. Hasilnya siapa yang beli, siapa yang pakai itu penting. Maka tadi saya sampaikan produk pertama hasil dari kolaborasi ini Pak Mendes yang beli, ya. Nah. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah menteri cek Gereja Immanuel. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI dan jajaran Menteri Pemerintahan meninjau Gereja Immanuel, Jakarta Pusat. Kehadiran mereka mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan jalannya misa Natal berlangsung aman dan damai. Vice President Public Relations PT KAI Anne Purba mengungkapkan Provinsi Jawa Tengah menjadi destinasi favorit calon pemudik yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen Jakarta dengan kota tujuan Yogyakarta hingga Semarang. Selain Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur turut digandrungi para pemudik dengan tujuan kota Surabaya hingga Malang. Di sisi lain, Provinsi Jawa Barat seperti kota Bandung juga menjadi tujuan favorit para pemudik. Hal ini disampaikan Anne setelah tinjauan bersama Kapolri dan Menteri Perhubungan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Keberangkatan para pemudik ini memang sudah terjadi sejak awal bulan Desember, di mana untuk puncak tertingginya sendiri terjadi pada tanggal 25 Desember dan 28 Desember 2025. Adapun masyarakat yang berpergian turut menggunakan diskon 30% yang disediakan pemerintah bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api pada 22 Desember hingga 10 Januari. Jadi kalau dari Jakarta sendiri favorit dari semua ya, dari semua secara nasional itu adalah Jawa Tengah. Termasuk itu nomor satunya adalah Jogja, kemudian Solo, baru Semarang. Ya, jadi ini adalah tujuan-tujuan yang utama dan kami juga melihat bahwa stasiun-stasiun seperti Jogja dan Lempuyangan juga menjadi stasiun yang padat, baik dari timur dan juga barat. Dari Jakarta, Max Munte, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan melakukan sterilisasi di sejumlah gereja di Kota Makassar. Kegiatan ini untuk memastikan keamanan berjalan lancar dan aman tanpa gangguan keamanan selama ibadah perayaan Natal. Vice President Public Relations PT KAI Anne Purba mengimbau seluruh masyarakat yang hendak berpergian menggunakan moda transportasi
untuk selalu mematuhi setiap aturan yang berlaku, serta menjaga barang bawaan dan juga keselamatan diri. Baik destinasi yang menjadi favorit, Anda berharap calon pemudik untuk membawa botol minuman sendiri untuk mengurangi penggunaan sampah plastik selama periode mudik kali ini. Masyarakat juga dipastikan dapat mengisi ulang air minuman, di mana dari KAI sendiri telah menyediakan layanan isi ulang air minum di setiap stasiun bagi para calon pemudik. Hal ini disampaikan Anda saat memantau perkembangan lalu lintas pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta pada Selasa siang. Kepada masyarakat yang masih ingin memaksimalkan liburan ini, masih bisa ada kesempatan untuk melakukan pengecekan tiket ketersediaannya di website ataupun akses by KAI di kontak center 24 jam 021121 terkait dengan informasi, dan kami selalu mengingatkan supaya pengguna jasa kereta api ini mematuhi aturan-aturan, juga berkoordinasi dengan petugas-petugas kami, dan jangan lupa untuk tetap mengutamakan keselamatan dan kurangi sampah plastik dengan membawa tumbler, karena di stasiun ada water station yang bisa dimaksimalkan untuk layanan pengguna. Dari Jakarta, Max Munte, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pengamanan gereja dari tim penjinak bom juga terlihat di sejumlah gereja di kota Serang, Banten dan di Medan, Sumatera Utara. Aparat Jibom menyisir gereja untuk memastikan kondisi gereja dalam keadaan aman dan nyaman. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andre Ramadhani dalam konferensi pers Jakarta pada Selasa 23 Desember menyampaikan imbauan agar masyarakat tetap waspada menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. BMKG memperkirakan peningkatan curah hujan seiring aktifnya monsoon Asia juga membawa massa udara basah ke wilayah Indonesia. Sejumlah daerah yang perlu diwaspadai meliputi Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua Selatan, serta sebagian Sulawesi Selatan dan Maluku. Andre mengingatkan potensi perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu seperti hujan lebat, angin kencang, banjir, longsor, dan juga gelombang tinggi. Masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam merencanakan aktivitas terutama perjalanan darat, laut, dan udara, termasuk kegiatan luar ruang seperti ibadah, wisata, dan perayaan malam pergantian tahun. Pada periode menjelang Nataru minggu ketiga Desember dan juga awal Januari, tentunya secara klimatologis ada peningkatan curah hujan, dan ini perlu kita waspadai karena menjelang mobilitas tinggi masyarakat pada saat periode Nataru. Kemudian kami juga akan mengupdate terkait siklon tropis maupun bibit-bibit siklon tropis yang saat ini sedang aktif di wilayah Indonesia. Siklon tropis Grand, ini merupakan perkembangan dari bibit siklon tropis 93S yang pada hari ini menjadi siklon tropis Grand. Nah, namun ini tidak perlu kita risaukan, artinya tetap tenang. Jadi siklon tropis Grand ini arah pergerakannya menjauhi wilayah Indonesia. Jadi dampaknya tidak berpengaruh terhadap kondisi cuaca Indonesia ya. Kemudian bagaimana kita lihat kondisi cuaca di wilayah provinsi terdampak. Jadi dalam sepekan ke depan kami lihat alhamdulillah secara umum kondusif. Kalau dilihat di sini adalah warna hijau. Hijau itu berarti prediksi harian hujannya termasuk hujan ringan. Artinya kurang dari 20 mm per hari. Namun perhatikan ada wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Aceh yang pada kategori kuning yaitu sedang, tapi secara umum kondusif untuk sepekan ke depan untuk di wilayah Aceh. Kemudian kita lihat di wilayah Sumatera Utara juga hampir sama polanya, jadi relatif kondusif dan hanya di wilayah tertentu dan tanggal-tanggal tertentu yang perlu diwaspadai hujan hingga sedang hingga lebat. Kemudian dan juga di wilayah Sumatera Barat. Secara umum 3 provinsi terdampak alhamdulillah sepekan ke depan kondusif, dan juga ditambah dengan operasi modifikasi cuaca dengan BNPB, BMKG terus untuk memantau dinamika karena cuaca sangat-sangat dinamis. Kita lihat dalam skala jam-jaman apabila terjadi perubahan signifikan maka operasi modifikasinya diaktifkan untuk menurunkan intensitas sehingga proses recovery rehabilitasi di lapangan dapat dengan mudah tidak terkendala oleh cuaca.
BMKG juga memantau keberadaan siklon tropis Gren yang juga berpotensi meningkatkan kecepatan angin dan gelombang yang tinggi, khususnya di wilayah selatan Sumatera dan Jawa. Sementara itu, hujan ringan masih diperkirakan mengguyur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam sepekan ke depan dengan kondisi cuaca terus dipantau mengingat sifatnya yang dinamis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rekreasi Ocean Dream Samudra Ancol menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat untuk menghabiskan libur akhir tahunnya bersama keluarga. Dan berbagai wahana serta pertunjukan menarik disajikan dalam Ocean Dream Samudra Ancol. Salah satunya atraksi Sea Lion atau singa laut yang menjadi favorit bagi para pengunjung. Oke, pemirsa. Baik pemirsa Simpo TV, di liburan Natal dan Tahun Baru kali ini rasanya tidak lengkap jika liburan hanya di rumah saja. Nah, oleh karena itu Anda harus merasakan pergi ke tempat wisata. Nah, salah satunya saat ini saya berada di Ancol, di Ocean Dream Samudra Ancol. Dan memang di Ocean Dream ini banyak sekali wahana-wahana yang bisa dinikmati, seperti wahana atraksi lumba-lumba, atraksi penguin, atraksi mermaid, dan juga atraksi singa laut. Adapun ada wahana yang bisa dinaiki seperti wahana mola-mola dan juga wahana ubur-ubur. Nah, memang saat ini tempat saya berada, saya sedang menyaksikan ini atraksi dari singa laut, yakni Sea Lion and Friends. Dan memang bisa dilihat di sini banyak sekali pengunjung yang antusias untuk melihat pertunjukan dari singa laut yang ternyata sangat besar begitu ya. Dan ini ada dua singa laut ya, yang bernama Agus dan juga Aurel. Dan sebelum pertunjukan singa laut ini memang tadi sudah disajikan pertunjukan dari berang-berang kecil yang memang juga sangat pintar. Nah, pertunjukan singa laut ini untuk memberikan edukasi kepada para anak-anak untuk memberikan seberapa pintarnya animal atau binatang-binatang laut begitu. Nah, ini saya sudah diminta untuk petugas untuk berinteraksi langsung dengan singa laut yang ada di sini. Oke, jadi saya harus apa nih, Mas? Oke. Oke, sini. Oke. Oh, tepuk tangan. Oke. Oke. Nah, saya diminta untuk tepuk tangan dan saya juga diminta untuk berinteraksi dengan singa laut. Oke. Oke, pemirsa. Oke, pemirsa, ini singa lautnya sangat begitu besar. Oke, ini baru pertama kalinya saya merasakan dicium dan juga berjabat tangan. Oke, di tengah. Oke, ini sekarang saya mau apalagi ada surprise. Oke, ternyata saya dipeluk pemirsa. Oke, setelah berjabat tangan dan juga dicium, ternyata saya dipeluk juga oleh singa laut ya pemirsa. Oke, ini pengalaman yang menarik bagi Anda yang juga ingin berinteraksi dengan singa laut di Ocean Dream Samudra Ancol. Dan memang itu sangat seru sekali. Itu pengalaman pertama kali saya berinteraksi dengan singa laut. Dan ternyata saya baru tahu kalau singa laut di sini begitu besar gitu ya. Namun mereka juga sangat pintar dan ini juga bisa mengedukasi anak-anak dan juga para orang tua untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka atau memberitahu bagi anak-anak mereka bahwa banyak hewan-hewan yang juga pintar berinteraksi dan juga mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Nah, untuk menikmati wahana atau atraksi-atraksi di Samudra Ancol ini, Anda bisa membeli tiketnya langsung di website Ancol atau di website Samudra Ancol. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perayaan Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta tahun ini berlangsung secara hikmat, di mana ada 4 sesi yang berbeda-beda yang diadakan oleh pihak gereja. Adapun Gereja Katedral memastikan sebanyak 5.000 tempat duduk disiapkan setiap sesinya bagi umat yang hendak melaksanakan misa.
Gereja Katedral Jakarta melaksanakan Misa Natal 2025 yang berlangsung dengan hikmat, di mana total 3.000 umat Kristiani hadir pada sesi pertama yang berlangsung pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk jadwal sendiri, Gereja Katedral Jakarta menggelar 4 sesi hingga sore hari nanti bagi para masyarakat. Sesi umum digelar pada pukul 6 petang sebagai sesi terakhir pada Misa Natal. Dari Keuskupan Agung Jakarta sendiri memang menyediakan kuota 5.000 masyarakat di tiap sesinya untuk melaksanakan Misa Natal kali ini. Sejauh ini belum ada informasi akurat mengenai kunjungan tinjauan dari pejabat negara di Gereja Katedral Jakarta. Di Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Keuskupan Agung Jakarta yang membawa pesan Natal 2025, yaitu gereja merawat kemanusiaan, keadilan, dan kelestarian yang diperuntukkan bagi masyarakat di tanah air. Hal ini disampaikan mengingat berbagai sorotan terkini di Indonesia, mulai dari bencana alam, isu lingkungan hidup, dan tantangan ekonomi nasional. Uskup Keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menjelaskan isi pesan Natal 2025 dari parokinya membawa landasan perikop kelahiran Yesus Kristus ke dunia, serta menguatkan pesan Allah. Suharyo juga menyampaikan pesan Natal ini memiliki konteks perayaan yang berbeda dari tahun lalu, di mana peristiwa bencana alam yang menimpa masyarakat di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar. Adapun pesan Natal ini juga menyoroti peristiwa bencana alam di sejumlah daerah lainnya. Hal ini disampaikan Suharyo sesaat setelah melaksanakan Misa Natal pertama di Gereja Katedral Jakarta pada Kamis pagi. Pesan dari Keuskupan Agung Jakarta pada Natal kali ini adalah gereja merawat kemanusiaan, keadilan, dan kelestarian. Melalui momentum Natal ini, Suharyo mengatakan peran gereja harus tampil signifikan mengenai berani membawa suara kenabian mengenai isu ekologis, kekerasan, ketidakadilan, korupsi demokrasi, serta hak asasi manusia. Diketahui memang tema Natal kali ini merupakan hasil dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Lalu yang kedua adalah pesan Natal khusus dari Keuskupan Agung Jakarta dengan judul Gereja Merawat Kemanusiaan, Keadilan, dan Kelestarian Alam. Saya akan mencoba untuk memahami, untuk menjelaskan dalam waktu yang singkat. Nanti biasa bisa dibaca sendiri apa yang diharapkan atau apa maksud Keuskupan Agung Jakarta menyampaikan pesan Natal ini. Dan kita semua tahu bencana alam seperti itu tidak hanya karena alam, tetapi juga karena peran manusia yang ikut merusak alam. Itu konteksnya. Dan ketika konteks itu didalami, ternyata bukan hanya itu konteks Natal hari ini. Itu alinea ketiga. Tantangan. Saya bacakan, pemerintahan baru sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Tantangan akan kesejahteraan, demokrasi, perlindungan hak asasi, pemerintahan yang bersih, hukum yang adil, dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang semakin besar. Dari Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mengisi waktu libur panjang, warga Jabodetabek memanfaatkan Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta sebagai destinasi rekreasi bersama keluarga. Salah satunya dengan menyaksikan gelaran acara menarik, yaitu kegiatan feeding gorila yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Untuk mengetahui informasinya, berikut laporan jurnalis Simpo TV Jihan Nabila dan juru kamera Mutia Anggiade. Ya, halo pemirsa Simpo TV, perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 tentunya ini memang sudah memasuki libur panjang. Dan memang untuk Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta ini masih menjadi destinasi favorit bagi warga Jakarta maupun Jabodetabek untuk mengisi liburan bersama keluarga. Nah, ini saya sekarang sudah berada di tempat primata gorila, di mana dari pihak Ragunan sendiri ini telah menyediakan ataupun menyiapkan berbagai persiapan, salah satunya adalah gorilla feeding. Nah, ini di belakang saya juga sudah ada Kumbo yang sedang melihat ataupun sedang unboxing gitu ya. Unboxing kado, ini di dalam kadonya ini ada berupa makanan yang memang sudah disediakan oleh pihak Ragunan. Tentunya kita juga akan berbincang langsung dengan Zookeeper Gorilla. Ini ada Pak Dwi. Halo, selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Mbak.
Pak Dwi, ini bisa diceritakan sedikit nggak sih nih Pak, ini kegiatan ini acaranya itu seperti apa sih ini Pak? Ya, menyambut libur Nataru, kita menyiapkan dekorasi, enrichment dekorasi, yaitu seperti ini tadi, yang bernuansa Natal, dan ada beberapa kado tadi yang kita siapkan untuk Kumbo. Pak, kalau Kumbo sendiri ini tuh primata dari mana sih nih Pak aslinya nih Pak? Aslinya mereka dari Afrika, cuman dulu kita ambil dari kebun binatang Holet di Inggris. Jadi dulu kita ambil dari Inggris mereka. Nah, kalau Kumbo sendiri nih ada makanan yang dipantang atau memang makanan kesukaan Kumbo itu sendiri apa nih Pak? Kalau yang kesukaan, karena di Indonesia kebetulan banyak buah-buahan yang eksotik atau buah-buahan yang musiman, jadi cukup melimpah di sini. Nah, biasanya tuh apa nih Pak makanan yang biasa dikasih sama Kumbo nih Pak? Macam-macam buah-buahan, sayur-sayuran dan daun-daunan sih, kayak anggur, ada jeruk, segala gitu. Lumayan banyak juga macamnya. Kalau buah-buahan kan banyak nih Pak, ada nggak sih yang pantangan banget untuk Kumbo nih Pak dimakan nih Pak? Yang jelas dulu pernah kita berapa kasih nangka dan durian tuh mereka tidak makan, jadi tidak kita kasih lagi. Kalau sayuran sendiri ada nih Pak? Kalau sayuran sih hampir dimakan sih kalau ini ya. Berarti semuanya apa aja dimakan sama Kumbo ya Pak ya? Oke. Pak, kalau Kumbo sendiri nih umurnya berapa sih nih Pak? Kumbo dan Kihi kebetulan punya tanggal lahir sama, 8 Mei 95, dan satu lagi Komu itu 16 April 97. Yeah. Pak, mungkin terakhir nih Pak, himbauan untuk para pengunjung yang akan, maksudnya yang melihat langsung di tempatnya Kumbo nih Pak, apa aja nih Pak? Yang jelas satwa sama seperti kita juga, jadi mereka tidak suka diganggu, jangan mengganggu satwa gitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Bapak. Oke. Nah, sepertilah tadi pemirsa Sinpo TV, memang tadi kata Pak Dwi sebagai penjaga gorila ataupun dari zookeeper gorila sendiri ini memang menghimbau untuk para pengunjung yang datang melihat Kumbo dan juga Kihi untuk tidak memberikan makanan yang memang tidak diberikan begitu ya. Karena memang untuk dari pihak Ragunan sendiri ini memang sudah menyediakan makanan yang memang sehat, kemudian makanan yang memang sudah bertakar gizinya. Ini hanya untuk gorila begitu. Dan memang untuk Taman Marga Satwa sendiri ini memang masih menjadi destinasi favorit bagi keluarga untuk mengisi liburan panjang di Natal dan juga Tahun Baru. Demikian informasi dari kami dari Jakarta, Jihan Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momentum Hari Raya Natal 2025 dimanfaatkan para tenaga medis Rumah Sakit Brayat Minulya di Solo, Jawa Tengah untuk bagi-bagi kado Natal kepada para pasien yang tengah menjalani perawatan. Dan pembagian kado Natal dilakukan oleh seorang petugas rumah sakit dengan mengenakan kostum Sinterklas diiringi karyawan rumah sakit. Rumah Sakit Brayat Minulya Solo, Jawa Tengah punya cara unik untuk merayakan hari Natal dengan menghadirkan sosok Sinterklas guna membagikan bingkisan atau kado Natal kepada para pasien. Sinterklas tidak sendirian saat membagikan bingkisan kepada para pasien, melainkan ditemani oleh para perawat yang mengenakan aksesoris khas Natal seperti topi Santa. Suasana semakin semarak saat rombongan berjalan menuju ruangan pasien. Mereka juga menyanyikan lagu-lagu Natal. Kehadiran rombongan Sinterklas tersebut sontak membuat terkejut para pasien dan mereka tampak bahagia saat menerima bingkisan tersebut. Semua pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit ini mendapatkan kado Natal tanpa terkecuali. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi kasih dan kebahagiaan kepada para pasien. Bahagia bisa melaksanakan hari raya Natal ini. Dan saya mohon diberi ikut didoakan bisa sembuh seperti semula dan semua warga yang ada di sini sehat semua. Selain itu, bingkisan tersebut sebagai simbol doa agar para pasien segera diberikan kesembuhan. Alasan dipilihnya Sinterklas karena sosok ini identik dengan hal lucu dan membawa keceriaan, sehingga dengan kehadirannya dapat membuat pasien terhibur. Sementara itu, Humas RS Brayat Minulya Elizabeth Susilowati menyampaikan, dengan sedikit memberikan kejutan ini, pihak rumah sakit berharap bisa memberikan kebahagiaan dan semangat sendiri bagi para pasien di rumah sakit.
seperti apa sih? Jadi agenda pada pagi ini bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2025 adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi untuk umat Kristiani kami memperingati sebagai hari Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus. Dengan tema pada tahun 2025 ini menghadirkan Allah di dalam keluarga kita. Jadi kita menghadirkan Allah di dalam keluarga kita supaya kita senantiasa diberkati, kemudian diberikan kebahagiaan, kedamaian, dan memberikan hal yang terbaik untuk keluarga kita ke depannya, untuk anak-anak, untuk ayah, untuk ibu. Dan untuk rumah sakit saat ini adalah memberikan berbagi dengan hampers Natal pada pagi hari ini adalah kita sebagai bentuk dari kekeluargaan. Jadi sama dengan menghadirkan Allah di tengah keluarga besar kita, terutama keluarga besar dari pasien di Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta supaya segera diberikan pemulihan dalam kesehatannya dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing. Tadi ada salah satu pasien juga terharu karena dengan momen seperti ini adalah mengingatkan memorinya mereka akan keluarga mereka, ada yang kehilangan, ada yang tidak bisa hadir di keluarga mereka karena mereka sudah dipanggil Tuhan, kemudian ada yang saat ini lagi sakit, diberikan ujian seperti saat kita, seperti itu. Dibagikan ke berapa pasien? Kurang lebih sekitar 50 pasien ini. Sesuai dengan bor dari rumah sakit. Banyak cara bisa dilakukan setiap manusia untuk menolong dan membantu sesama. Apa yang dilakukan Rumah Sakit Brayat Minulya ini sebagian kecil contoh dari hal yang baik mereka bisa berikan kepada para pasien yang sedang menjalani perawatan. Pada momen Natal ini, para pasien diharapkan bisa segera diberikan kesembuhan dan bisa segera berkumpul bersama keluarga, serta tidak lagi bergantung pada proses terapi maupun obat-obatan lainnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan perbaiki cagar budaya terdampak bencana. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan akan melakukan perbaikan terhadap cagar budaya yang rusak dampak bencana banjir dan longsor Sumatera. Salah satu cagar budaya yang akan diperbaiki terletak di Lembah Anai, Sumatera Barat. Situs warisan budaya dunia tambang batu bara Ombilion, Sawalunto. Dan kerusakan terjadi pada bagian jembatan dan lintasan rel kereta api akibat penggeseran fondasi. Kereta api Lembah Anai merupakan ikonik dari situs tambang batu bara, Ombilin, Sawalunto, dan beberapa makam yang merupakan salah satu cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat terkena dampak banjir bandang. Jembatan ini mengalami kerusakan akibat adanya pergeseran pondasi. Melalui Kementerian Kebudayaan, pemerintah memberikan perhatian khusus untuk melakukan perbaikan terhadap cagar budaya. Sebanyak 89 cagar budaya yang terkena dampak dari banjir bandang akan dilakukan perbaikan. Terkait dengan penanganan kerusakan cagar budaya yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, Kementerian Kebudayaan memberikan bantuan kepada para korban. Selain itu akan mempercepat membangun tanggul logistik keperluan sehari-hari guna untuk mendukung kelayakan masyarakat selama di pengungsian. Menurut Fadlizon, bantuan hasil penggalangan dana dari Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat, diantaranya bantuan yang disalurkan berupa peralatan penunjang kebutuhan sehari-hari, yang meliputi tandon air, kompor gas, tabung gas, serta paket sembako, stok beras, alas tidur guna untuk mendukung kelayakan hidup warga selama di pengungsian. Ini ada 2 titik yang terkait dengan warisan budaya dan situs Ombilin coal mining heritage yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Kita belum masuk ke penguatan ini, dan yang di bawah yang persis di Lembah Anai kita harapkan mungkin sesuai dengan saran-saran dan masukan bisa kita naikkan, jadi elevasinya bisa lebih tinggi sehingga ketika terjadi banjir dari air terjun Lembah Anai itu jalan ini masih bisa dilintasi. Saya kira ini nanti secara teknis
perlu kajian. Selain itu, Menteri Kebudayaan sendiri mengapresiasi sinergi yang dilakukan antara pemerintah Kota Padang dengan relawan, TNI dan Polri dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Dirinya menegaskan pemerintah pusat akan terus memperkuat dalam penanganan darurat, mitigasi hingga pemulihan jangka panjang. Lebih luas, Kementerian Kebudayaan akan terus memperkuat kearifan lokal budaya, menjaga lingkungan dan keselarasan dengan alam. Diketahui tambang batu bara Ombilin Sawalunto merupakan bagian dari situs Ombilin Coal Mining Heritage yang juga ditetapkan UNESCO pada tahun 2019. Dari Lembah Anai, Sumatera Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempercepat penyusunan dan juga penetapan rencana zonasi kawasan strategis nasional kelautan untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang laut dan juga mendukung ekonomi biru berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menggenjot zona kawasan strategis nasional guna pemanfaatan ruang laut. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan pemerintah telah menetapkan sejumlah KSN melalui peraturan Presiden hingga 2025. Kartika menyebut KSN yang telah ditetapkan antara lain KSN Kedung Sepur, KSN Ibu Kota Nusantara, KSN Gerbang Kertasusila, KSN Raja Ampat, dan KSN Banjar Bakula. Selain itu, KKP mencatat sejumlah KSN masih dalam tahap integrasi, antara lain Jabodetabek Punjur, Selat Sunda, Seram, serta kawasan perbatasan negara di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Kartika mengatakan percepatan zonasi KSN ditujukan untuk memberi kejelasan arah pemanfaatan ruang laut lintas sektor, mengurangi potensi tumpang tindih, dan mendorong kepastian berusaha. Menurutnya, proses percepatan zonasi KSN dilakukan bertahap sesuai mekanisme harmonisasi lintas kementerian dan lembaga hingga penetapan regulasi tanpa menetapkan tenggat waktu tertentu. KKP telah menindaklanjuti proses zonasi di sejumlah kawasan strategis, antara lain Maminasata, kawasan meliputi Makassar, Maros, Goa, dan Takalar, Batam Bintan Karimun, Taman Nasional Ujung Kulon, serta Teluk Bintuni. Upaya tersebut ditopang capaian penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat yang pada 2025 mencapai 122,23% dari target, serta zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah yang terrealisasi 100%. Berikutnya rencana zonasi kawasan strategis nasional atau yang kita kenal dengan KSN. Ini merupakan upaya pemerintah di dalam mengatur ruang wilayah yang memiliki pengaruh strategis secara nasional, baik terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan maupun kawasan warisan dunia. Hingga saat ini, sejumlah KSN telah ditetapkan melalui peraturan Presiden, meliputi Kedung Sepur, Jawa Tengah ini, IKN, Gerbang Kertasusila, Jawa Timur, Raja Ampat, dan Banjar Bakula, ini Kalimantan Selatan. Selain itu juga terdapat kawasan strategis nasional yang sedang dalam tahap integrasi, contohnya Jabodetabek Punjur, kemudian Selat Sunda, Seram, hingga kawasan perbatasan negara di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah juga terus mendorong proses harmonisasi dan penetapan pada berbagai kawasan strategis nasional lainnya, serta telah menyusun dokumen final untuk sejumlah kawasan prioritas di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahun 2025, capaian utama meliputi pembaharuan dokumen kawasan perbatasan negara Aceh dan kawasan strategis nasional Selat Sunda, serta tindak lanjut rencana zonasi pada kawasan strategis nasional strategis seperti Maminasata, Batam Bintan Karimun, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Teluk Bintuni. Sementara itu, kinerja penataan ruang laut KKP sepanjang 2025 mencatat penerbitan 773 persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau 128,83% dari target, serta kontribusi penerimaan negara bukan pajak sebesar 775,6 miliar rupiah. Hingga akhir 2025, KKP mencatat 25 provinsi telah memiliki peraturan daerah rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi dengan ruang laut. Sementara 11 provinsi masih dalam proses integrasi dan 1 provinsi tidak memiliki wilayah laut. Selanjutnya, KKP akan memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penetapan dan implementasi zona KSN sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut yang tertib dan berkelanjutan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari Menteri Perhubungan RI Budi Purwogandhi yang meninjau aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegoro pada 24 Desember 2025. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional pelabuhan agar layanan penyeberangan berjalan aman, tertib dan lancar. Menhub memastikan pergerakan penumpang maupun angkutan logistik berjalan lancar menjelang perayaan Natal pada 25 Desember 2025. Peninjauan pun dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional pelabuhan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar layanan penyeberangan berjalan aman, tertib dan lancar demi kenyamanan dan keselamatan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru. Kementerian Perhubungan juga menghimbau masyarakat agar selalu memantau informasi terbaru dan mengikuti arahan petugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyatakan penyelesaian kredit usaha tani sebagai langkah penting untuk memberikan kepastian hukum. Dalam rapat yang berlangsung di kantor Kementerian Koperasi pada 23 Desember 2025 tersebut, membahas mengenai penyelesaian kredit usaha tani tahun penyaluran 1998-1999 yang telah berlangsung terlalu lama. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyatakan penyelesaian kredit usaha tani sebagai langkah penting untuk memberikan kepastian hukum, pemulihan kepercayaan khususnya di Kementerian Koperasi, serta penguatan kembali peran koperasi dan petani dalam mendukung swasembada pangan dan pembangunan pertanian nasional. Masalah yang sudah terkatung-katung selama puluhan tahun ini dinilai harus disudahi. Diselesaikan, dan penyelesaian KUT ini merupakan langkah yang harus segera diberikan kepastian hukum untuk memulihkan kepercayaan, khususnya juga bagi kami di Kementerian Koperasi, dan juga untuk menguatkan kembali peran dalam mendukung swasembada pangan serta pembangunan pertanian nasional. Mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan masalah yang sudah terkatung-katung lama 27 tahun. Jadi ini mudah-mudahan kado akhir tahun kita lah, ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah orang yang berhutang. Melalui caption di sosial media Instagram @ferryjuliantono dijelaskan bahwa KUT pada masanya merupakan wujud keberpihakan pemerintah sebagai jaring pengaman sosial di tengah krisis dan harus dituntaskan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda Laos yang memantau langsung pelepasan mudik bersubsidi jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pada program mudik bersubsidi jelang Nataru ini, Pemprov Maluku Utara telah menyediakan 7 kapal dengan rute pelayaran yang berbeda. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda Laos memantau langsung kepelepasan mudik bersubsidi jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Gubernur Shirley didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, dan jajaran Forkopimda Malut memantau secara langsung pelepasan 360 penumpang menggunakan kapal Agil Pratama tujuan Sanana Taliabu pada Rabu 24 Desember 2025 di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Gubernur menyampaikan ini merupakan program yang di-launching mulai dari tanggal 20 sampai 30 Desember tahun 2025. Menurutnya, Pemprov Maluku Utara melalui APBD tahun 2025 telah memberikan subsidi 50% untuk mudik menggunakan kapal maupun untuk bus antar kabupaten kota. Saya Shirley Laos, Gubernur Maluku Utara, mengucapkan selamat kepada 360 penumpang kapal Agil Pratama 04. Saya doakan semoga seluruh perjalanan ini dilindungi, diberkati, semoga Bapak Ibu, adik-adik semua bisa tiba dalam keadaan sehat di Sula dan Taliabu. Saya sampaikan salam hormat saya kepada keluarga di sana. Saya mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat Tahun Baru. Semoga bisa menghabiskan waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga di Sula dan Taliabu. Sampaikan salam hormat saya kepada semuanya. Shirley berharap program mudik bersubsidi dapat berjalan dengan lancar dan para penumpang juga tiba dengan selamat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada program mudik bersubsidi jelang Nataru ini telah menyediakan 7 kapal dengan rute pelayaran yang berbeda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan penertiban kawasan hutan dan juga penyelamatan kekayaan negara baru tahap awal dengan penertiban lebih masif ke depan. Satgas PKH diharapkan bekerja tegas tanpa pandang bulu untuk melindungi aset negara.
Bagi saya mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saat menghadiri acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 24 Desember, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah penertiban kawasan hutan dan penyelamatan kekayaan negara yang dilakukan pemerintah saat ini baru tahap awal. Temuan yang terungkap sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari praktik penyimpangan besar yang telah merugikan negara selama puluhan tahun. Kedepan penertiban akan dilakukan secara lebih masif untuk menuntaskan masalah tersebut. Sejak diberi mandat menjadi presiden, Prabowo bertekad melawan korupsi dan perampokan kekayaan negara. Salah satunya dengan membentuk Kesatuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan 3 bulan setelah dilantik. Hasil kerja Satgas ini sudah mulai terlihat dengan penyelamatan keuangan negara hingga 6 triliun rupiah. Meskipun capaian tersebut masih jauh dari keseluruhan potensi yang bisa dipulihkan. Prabowo mengibaratkan kekayaan negara sebagai darah yang harus dijaga agar tidak bocor terus-menerus. Saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Mereka berani melecehkan, berani menghina negara Kesatuan Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok. Sesungguhnya kalau kita pelajari kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo memuji Satgas PKH sebagai patriot bangsa dan menekan pentingnya kerjasama antar lembaga dalam menjaga kekayaan negara. Satgas PKH terdiri atas unsur TNI, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, BPN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta aparat kewilayahan yang dibentuk melalui Perpres nomor 5 tahun 2025 untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal dan memulihkan hak negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jemaat Katolik sulap limbah jadi pohon Natal. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi bersama saya Dewi Manik dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, di tengah kemeriahan perayaan Natal 2025, Jemaat Gereja Katolik Hati Kudus Yesus di Kota Metro Lampung memilih cara unik untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Bukan pohon Natal dari cemara atau ornamen mahal, namun limbah sehari-hari disulap menjadi pohon Natal sebagai simbol harapan dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Beginilah penampakan puluhan pohon Natal unik yang berdiri di area halaman Gereja Katolik Hati Kudus Yesus, Kota Metro Lampung. Dengan tema cinta, kehidupan, dan lingkungan hidup, jemaat membuat pohon Natal dari limbah dan barang bekas sehari-hari. Limbah yang biasanya berakhir di tempat sampah, kini menjelma menjadi dekorasi Natal yang menarik perhatian jemaat dan pengunjung. Salah satu pohon Natal yang paling menyita perhatian terbuat dari ban mobil bekas yang disusun menyerupai kerucut setinggi 2 meter. Ban-ban tersebut dicat hijau,
dihiasi lampu kelap-kelip, serta ornamen manusia salju di sebelahnya. Selain itu terdapat juga pohon Natal yang dibuat dari susunan botol plastik dan botol oli bekas dengan kombinasi warna cerah. Di sudut lain, susunan sabut kelapa yang lengkap dengan pernak-pernik Natal menambah keindahan suasana perayaan Natal tahun ini. Tak sekedar estetika, setiap pohon Natal dari bahan limbah ini menyimpan pesan kuat tentang cinta lingkungan. Jemaat ingin mengingatkan bahwa perayaan iman juga harus sejalan dengan tanggung jawab menjaga alam ciptaan Tuhan. Sekretariat Gereja Hati Kudus Yesus Kota Metro Rudi Hartanto mengatakan, selama 2 pekan menjelang Natal, jemaat dari berbagai usia bergotong royong membuat total 39 pohon Natal berbahan limbah. Proses pembuatannya menjadi momen kebersamaan, mulai dari mengumpulkan bahan, membersihkan, hingga merangkainya menjadi karya seni. Kemarin tema kita kan memang dari bahan bekas, jadi boleh mau dari bahan bekas logam, kayu, plastik, itu dipersilahkan. Jadi semuanya dari bahan bekas. Ini kalau seperti ini kan dari karet, bekas ban, terus di sebelah ini dari botol plastik, terus di sana ada yang dari bekas kayu olahan mebel. Jadi memang karena tema kita tahun ini di tahun 2026 itu tahun cinta kehidupan dan lingkungan hidup, itu dari Keuskupan Tanjung Karang. Jadi kita di Paroki Metro ini menggalakkan supaya kita lebih mencintai lingkungan dengan mengumpulkan sampah-sampah yang bisa dipergunakan untuk supaya tidak mencemari lah gitu. Yang sekarang sudah dipasang ada 39. Itu dari 33 lingkungan dan sekolah-sekolah yang ada di sekolah Katolik yang ada di Metro. Dengan pohon Natal yang terbuat dari limbah dan barang bekas, Natal tahun ini pun terasa lebih hangat. Bukan hanya karena cahaya lampu yang menyala, namun juga karena pesan sederhana yang ditanamkan, bahwa harapan bagi masa depan bumi bisa dimulai dari hal kecil, bahkan dari limbah yang selama ini dianggap tak bernilai. Dari Metro Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin memberi kejutan berupa hantaran bingkisan atau hampers bertema Natal kepada orang-orang tersayang, keluarga dekat maupun rekan bisnis, kini Anda tidak perlu khawatir. Di Bali, Denpasar, salah satu produsen kue rumahan berkreasi dengan membuat kreasi kuliner unik berupa kue roll lukis bertema Natal. Dan pemirsa, selain sebagai hampers, kreasi kue roll lukis ini juga banyak diburu sebagai hidangan pelengkap saat acara kumpul keluarga di hari Natal. Inilah kreasi kue roll lukis dari salah satu pembuat kue rumahan di kawasan Denpasar, Bali yang jadi buruan jelang Hari Raya Natal. Meski pemesanan telah dibuka sejak sebulan lalu, mendekati perayaan Natal, permintaan konsumen justru semakin membludak. Di sisi lain, produksi kreasi kue ini dibatasi hanya 20 kue per hari. Karena melukis di atas kue tidaklah semudah melukis di atas kanvas atau media lainnya, yang digunakan melukis di atas sajian kue roll bukanlah cat, melainkan campuran adonan kue dengan tambahan sedikit pewarna khusus makanan. Proses melukis sekaligus mewarnai terlebih dulu dilakukan di atas kertas khusus. Selain harus memiliki jiwa seni, membuat kreasi kue satu ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Karena jika melakukan kesalahan pembuatan sketsa animasi atau pewarnaan, secara otomatis tidak bisa dilukis kembali. Karena bertema Natal, hiasan animasinya pun harus tematik, salah satunya Santa Claus. Usai melukis Santa Claus, lukisan kue dimasukkan ke dalam oven selama 4 menit, dengan suhu sekitar 170 derajat Celcius. Setelah selesai di oven, lukisan kue ditaruh di atas loyang untuk selanjutnya dituangkan adonan kue dan kembali di oven selama 20 menit pada suhu 180 derajat Celcius. Setelah matang, dinginkan kue terlebih dahulu, lalu dicampurkan keju parut dan buttercream untuk selanjutnya digulung. Berkat sentuhan tangan sang ahli kue roll yang semula terlihat biasa kini menjadi luar biasa. Tambahan box cantik membuat hampers unik ini dijual di kisaran harga ratusan ribu rupiah. Natal ini kan identik sama Santa Claus. Jadi kalau kue biasanya diisiin beberapa variasi lah ya. Ada Santa Clausnya, terus ada beberapa variasi Natal. Mereka tertarik gitu Pak dengan harga yang terjangkau. Saya ada macam-macam pilihan. Beberapa dan harganya juga terjangkau dan juga pastinya ada beberapa variasi Natalnya. Itu pemesanannya sudah dari kapan, Bu? Kita buka PO udah 1 bulan, sudah dari bulan November dan sampai saat ini juga masih bisa order.
Ya, sampai berapa hari jelang Natal ini, Bu? Sampai 24 Desember. Itu full terus bookingannya, Bu ya? Kita saat ini setiap hari udah full, jadi yang masih ready mungkin tanggal 24, Pak. Selain membuat kreasi kue roll lukis bertema Natal, pembuat kue rumahan ini juga menerima pesanan beragam kue bertema Natal lainnya yang disesuaikan dengan keinginan pemesan, seperti kue cookies 3 dimensi dengan berbagai karakter unik. Dalam momentum Hari Raya Natal, beragam kreasi kue ramai dipesan dari berbagai daerah di Pulau Bali secara online. Menariknya, kreasi kue roll lukis bertema Natal ini membuat konsumen harus berpikir berkali-kali lipat sebelum memakannya, karena enggan untuk merusak lukisan yang terdapat pada kue. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Mabes Polri yang pastikan izin penggunaan kembang api pada perayaan Tahun Baru mendatang tidak akan diberikan. Mengenai teknis razia dan juga sanksi terkait, Mabes Polri serahkan otoritas kepolisian tiap daerah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan perayaan Tahun Baru menggunakan kembang api di setiap daerah di tanah air tidak akan diberi izin. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu bentuk penghormatan atas bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan Listio saat meninjau arus mudik Nataru di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa siang. Diketahui mengenai penerapan razia dan sanksi terkait aksi penggunaan kembang api ini, Listio menyerahkan otoritas tersebut kepada masing-masing kepolisian daerah di Indonesia. Harapan kita tentunya kita himbau kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatannya lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat doa untuk Sumatera, doa untuk negeri. Jadi kami tidak memberikan rekomendasi untuk penggunaan kembang api di akhir tahun karena kita tahu situasi saat ini semuanya sedang menghadapi situasi yang kita harapkan kita merasakan suasana kebatinan yang sama dan kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang terdampak bencana di Sumatera. Saya kira itu. Ya tentunya secara teknis nanti Polda yang akan menghimbau tapi yang jelas dari Mabes kita tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun. Dari Jakarta, Max Munte, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari periode mudik libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Stasiun Pasar Senen menjadi satu-satunya pintu terdapat yang didatangi para calon pemudik untuk berpergian ke sejumlah kota di Pulau Jawa. 25 Desember PT Kereta Api Indonesia memprediksi menjadi puncak arus mudik dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dengan estimasi angka sebanyak ratusan ribu calon pemudik. Ya, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini mesti menjadi primadona bagi para kalangan calon pemudik yang hendak memanfaatkan periode libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026, di mana hingga saat ini total informasi yang sudah kami dapatkan ada sebanyak 2.285.000 tiket yang sudah terjual sejak periode 4 Desember maksud kami hingga 4 Januari 2026, di mana memang dari jumlah tiket yang sudah terjual, ini jumlah tiket yang disediakan seperti itu sebanyak 2.761.048 jumlah tempat duduk, di mana untuk Stasiun Pasar Senen ini kami mendapatkan informasi sekali lagi di mana menjadi stasiun dengan jumlah traffic ataupun lalu lintas kepadatan para calon pemudik terpanjang dan juga terbanyak saat ini pada periode Natal dan Tahun Baru, di mana untuk jumlah ataupun sasaran-sasaran kota yang menjadi target para pemudik ini memang kami melihat ada sekitaran Jakarta, kemudian Jogja, Bandung, Surabaya, dan juga Malang, pemirsa. Selain itu memang periode ataupun traffic dari hari yang menjadi puncak
begitu dari para pemudik ini yang akan memadati dari stasiun Pasar Senen Jakarta ini terpantau pada tanggal 25 Desember, di mana memang diperkirakan ada 200.000 lebih jumlah tempat duduk yang nantinya akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju ke sejumlah stasiun-stasiun yang ada di Pulau Jawa sendiri, begitu. Dan juga selain dengan terkait dengan traffic dari para pemudik, kemudian juga target-target yang menjadi favorit tujuan dari para pemudik, ini kami juga mencatat adanya KA tambahan yang disediakan oleh PT KAI Persero, di mana pada periode kali ini memang ada 84 KA tambahan, di mana kalau bisa melihat ada tambahan 16 kereta api ataupun rangkaian kereta api setiap harinya yang disediakan oleh PT KAI untuk meminimalisir ataupun memitigasi lonjakan-lonjakan para calon pemudik yang memanfaatkan periode libur Nataru pada kali ini. Selain dari KA tambahan juga kami melihat adanya penyediaan ataupun pelayanan dari rangkaian KA Motis ataupun angkutan motor gratis yang disediakan bagi para calon pemudik yang memanfaatkan pada periode libur Nataru kali ini, pemirsa. Selain hal itu juga memang mengenai Motis, kemudian juga KA tambahan, ini juga dari KAI turut menyediakan seperti yang sebelumnya memang sudah disampaikan, adanya diskon 30% bagi para calon pemudik, yang dimana diskon tersebut tiket yang sudah terjual, ini kami mencatat ada sebanyak 219.000 tiket ataupun tempat duduk yang sudah terjual, di mana dari sesi ataupun dari jenis kereta yakni ekonomi komersial, di mana memang periode ini berlaku sejak tanggal 20 Desember hingga tanggal 10 Januari 2026. Selain hal tersebut mengenai jumlah tiket, tujuan favorit dan juga pelayanan-pelayanan teknis yang disediakan oleh PT KAI sendiri, memang dari PT KAI sendiri juga menyiapkan sejumlah personil yang ditempatkan tidak hanya di stasiun Pasar Senen, namun di stasiun-stasiun yang ada di Pulau Jawa sendiri untuk meminimalisir ataupun memitigasi resiko-resiko dari melihat situasi potensi titik-titik rawan bencana alam yang ada ataupun yang sedang terjadi saat ini yang ada di Pulau Jawa sendiri. Selain itu memang yang ada di Pulau Jawa, memang kita melihat yang ada di bencana Sumatera, dari PT KAI sendiri terus melakukan penanganan yang lebih intensif untuk membantu ataupun untuk menangani para calon pemudik yang masih memanfaatkan ataupun yang terus melakukan perjalanan untuk memanfaatkan periode libur Nataru 2025 saat ini, pemirsa. Dan memang jumlah ataupun para pemudik sekali lagi seperti yang kami sampaikan memang masih terus melakukan ataupun tidak hanya kepadatan tidak hanya ada di stasiun, di dalam stasiun Pasar Senen. Memang dari yang kami lihat memang sejauh ini dari area-area menuju ke stasiun Pasar Senen ataupun sejumlah stasiun lain yang ada di Pulau Jawa ini memang mengalami tingkat kemacetan yang cukup signifikan, begitu, karena memang untuk mengejar waktu dan juga untuk mengejar ada pembelian tiket secara langsung yang ada di setiap stasiun-stasiun yang ada di Pulau Jawa sendiri, pemirsa. Dan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Max Munte, Java Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru 2026, jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan terus mengalami peningkatan signifikan. Tercatat pengunjung yang datang ke Ragunan sudah menembus puluhan ribu orang. Momen libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata, salah satunya ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang, menyampaikan, jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan terus mengalami peningkatan signifikan selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Bambang menyebut jumlah pengunjung tercatat telah melampaui 21.000 orang. Bambang menyampaikan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah dan dapat mencapai 50.000 pengunjung hingga Ragunan ditutup pada sore hari. Peningkatan ini terlihat sejak awal pekan dengan tren kunjungan yang terus naik dari hari ke hari selama periode libur Nataru. Sementara ya setengah 11 ya, pengunjung sudah lebih dari 21.000 pengunjung ya. Prediksi kami untuk hari ini akan mencapai 50 ribuan pengunjung ya. Tapi kita nanti akan lihat data sampai terakhir jam 17.00. Data tersebut ada peningkatan dibanding hari-hari biasa? Betul ya. Kalau kita lihat mulai dari Senin ya, Senin sudah meningkat ya, tapi signifikan sekali di hari ini ya. Kemarin hari Senin ada sekitar 13.000 pengunjung, kemudian
Senin kita tutup ya. Hari Selasa 13.000, kemudian hari Rabu 14.700. Untuk hari ini sudah meningkat sampai 21.000 lebih ya di jam 10:30 ya. Ada kemungkinan nanti akan terus bertambah. Selain itu, pihak bangunan juga telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung selama libur Natal dan Tahun Baru. Bambang menjelaskan Taman Marga Satwa Ragunan menyiapkan lebih dari 10 titik kantung parkir, serta menambah jumlah pintu masuk guna mengurai kepadatan pengunjung. Jumlah petugas turut ditambahkan untuk memberikan pelayanan dan pengawasan agar kunjungan wisatawan berjalan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Jihana Bilang, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan ribuan warga untuk berwisata ke Ocean Dream Samudra Ancol, Jakarta. Berbagai atraksi spesial disiapkan untuk menarik minat pengunjung. Tingginya antusiasme terlihat di sejumlah pengunjung yang mencapai ribuan orang per hari selama masa libur Natal. Samudra Ancol menjadi salah satu destinasi pilihan masyarakat dalam libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pertunjukan spesial disuguhkan untuk memanjakan pengunjung, salah satunya Winter with Penguin yang menghadirkan suasana badai salju buatan. Tak hanya itu, pertunjukan lumba-lumba juga masih menjadi favorit pengunjung Samudra Ancol dan Animal Parade setiap sore pukul 15.45 waktu Indonesia Barat dengan kolaborasi spesial karakter Angry Bird. Tingginya minat masyarakat terlihat dari jumlah pengunjung yang mencapai sekitar 5.000 orang per hari selama periode libur Natal. Kalau special eventnya itu yang pertama tadi Winter with Penguin, yang kedua ada interaksi langsung Animal Parade, ketemu sama Angry Birds juga. Kita lagi kolaborasi sama juga yang terakhir ada di daerah Jakarta Birdland itu ada Wing of Savannah namanya gitu. Oke, kalau di Natal sendiri atau di hari Natal kayak gini jumlah pengunjung lebih banyak? Lebih banyak banget Kak, ya. Kalau kita di Nataru ini kurang lebih ya setiap harinya itu mungkin ada sekitar 5.000 pengunjung yang datang ke sini untuk berlibur karena mereka kan lagi pada liburan ya, anak-anak apalagi Kak, lagi keluarga-keluarga itu pada kesini semua gitu. Oke, yang paling favorit di Samudra Ancol sendiri apa? Kalau paling favoritnya pasti itu dolphin Kak. Jadi kalau misalkan di Samudra sendiri, kalau event sendiri itu kita ada spesialnya. Biasanya kalau 2 ekor yang show, kali ini tuh ada 4 ekor sekaligus yang show itu dolphin gitu. Pengunjung pun antusias berkunjung ke Samudra Ancol karena selain pengalaman yang menyenangkan, juga memberikan pertunjukan berbasis edukasi. Sebelumnya namanya siapa? Wawan Kurniawan. Pak Wawan. Oke, Iya. kesini sama siapa nih Pak? Kebetulan sama anak-anak, kemudian sama istri juga. Oke, Iya. kenapa pilih liburan ke Ancol, khususnya ke Samudra Ancol? Yang pertama sih anak-anak mau lihat lumba-lumba ya, sama mermaid. Nah itu yang memang tujuan kami ke Samudra. Oke, sekaligus edukasi ya. Betul, nyata tadi dapat informasi bahwa ternyata lumba-lumba bukan ikan ya. Iya, artinya kita tidak boleh menyebut ikan lumba-lumba ya. Jadi nyebutnya hanya lumba-lumba saja. Iya. Terus kenapa sih pilih ke Samudra Ancol? Apakah tiketnya lebih murah atau? Ya, kalau tiket relatif ya. Relatif ya karena memang mungkin karena lagi liburan juga. Kemudian ya cukup seru aja sih tempatnya. Itu saja sih sebetulnya. Iya. Pengunjung tak hanya datang dari daerah Jakarta saja, berbagai pengunjung dari luar daerah pun turut menghabiskan waktu berkunjung ke Samudra Ancol bersama keluarga besar. Mereka tertarik karena melihat keseruan Samudra Ancol dari sosial media dan televisi. Namanya siapa? Bu Sumiarsih dari Jombang Wonosalam, Jawa Timur. Oke, dari Jombang ya Bu, kenapa jauh-jauh pilih liburan ke Ancol? Ya, ingin sekali sih dari dulu. Kelihatannya kan banyak bagus, mainannya banyak-banyak. Yuk, bagus-bagus. Kenapa pilihnya ke Samudra Ancol nih Bu dari sekian banyak wahana lain? Ya, pingin ke sini. Itu TikTok, TV kan bagus kelihatannya. Ternyata bagus juga ya. Kalian ngajak ke siapa nih? Anak putu sama keluarga sama paman. Kalian edukasi? Satu bus pariwisata. Satu bus pariwisata. Ya, orang 23. Kesini tadi udah lihat apa aja nih? Ada itu lomba-lomba ya. Apa tadi ya? Terus burung. Dengan laut, bagus banget ya. Burung liar ya, makan-makan itu tadi. Dimensi. Itu apa Mang? Banyak kok, bagus-bagus. Oke, paling favorit permet. Paling favorit tadi itu loh, ikan lomba-lomba ya. Singa laut. Bagus banget. Ada atraksinya ya. Namanya siapa? Dari mana? Aku Eka dari Bekasi. Aku Ana dari Bekasi. Aku Dinda dari Bekasi. Oke, kenapa kalian pilih liburan ke Ancol khususnya di Samudra Ancol? Sebenarnya karena kita nggak ada tujuan, jadi kita kesini aja. Oke, selain itu mungkin di Samudra Ancol ada wahana yang menarik nggak?
Tadi kita baru naik wahana yang di belakang. Terus di sini kan juga banyak kayak pertunjukan lumba-lumba, ada singa laut. Terus tadi kita ada apa? Mermaid juga, penguin juga. Iya. Oke, paling favorit wahana apa sih? Apa tuh? Tadi ya singa laut. Singa laut ya. Oke, nanti mau ke sini lagi nggak? Pas liburan berikutnya. Kira-kira atau mau coba wahana lain di Ancol? Mau wahana lain kayaknya. Dufan mungkin? Iya, mungkin mau ke Dufan. Pihak Taman Impian Jaya Ancol pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam menjaga buah hati dan barang bawaannya selama periode libur Nataru. Dari Jakarta, Tridewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto perintahkan penertiban hutan tanpa pandang bulu. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Penyapa Indonesia Pagi dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penertiban kawasan hutan dilakukan tanpa pandang bulu. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan yang melindungi kepentingan negara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menertibkan kawasan hutan secara tegas dan tanpa pandang bulu demi kepentingan rakyat. Ia memastikan setiap pelanggaran hukum di kawasan hutan akan ditindak tanpa pengecualian. Keseriusan pemerintah ditunjukkan melalui pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Satgas lintas lembaga ini bertugas mengembalikan fungsi kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal serta memulihkan hak negara meski menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan di lapangan. Hasilnya, negara berhasil menguasai kembali sekitar 4,08 juta hektar kawasan hutan dan menyelamatkan keuangan negara senilai 6 triliun rupiah. Kepala negara menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat, serta menegaskan bahwa dana yang diselamatkan akan dimanfaatkan untuk program-program yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Penegak hukum melaksanakan tugas yang saya berikan. Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau di lobi sini, di lobi sana. Marilah kita teruskan, jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang mulia. Kita membela kebenaran, keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menghanut filosofi dan faham serakah nomics. Berani melecehkan, berani menghina negara kesatuan Republik Indonesia, menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok. Jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita paham. Rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas, ini di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer, vlogger dan sebagainya. Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu, dan hasilnya kita bisa lihat hari ini sekian triliun. Yang saya katakan baru ujungnya.
Sesungguhnya kalau kita pelajari kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar. Yang 6 triliun aja di sini, ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki, bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit, harus verifikasi, mengecek 4 juta hektar, tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan penertiban kawasan hutan dan juga penyelamatan kekayaan negara baru tahap awal dengan penertiban lebih masif ke depan. Satgas PKH diharapkan bekerja tegas tanpa pandang bulu untuk melindungi aset negara. Bagi saya mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saat menghadiri acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 24 Desember, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah penertiban kawasan hutan dan penyelamatan kekayaan negara yang dilakukan pemerintah saat ini baru tahap awal. Temuan yang terungkap sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari praktik penyimpangan besar yang telah merugikan negara selama puluhan tahun. Kedepan penertiban akan dilakukan secara lebih masif untuk menuntaskan masalah tersebut. Sejak diberi mandat menjadi presiden, Prabowo bertekad melawan korupsi dan perampokan kekayaan negara. Salah satunya dengan membentuk Kesatuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan 3 bulan setelah dilantik. Hasil kerja Satgas ini sudah mulai terlihat dengan penyelamatan keuangan negara hingga 6 triliun rupiah. Meskipun capaian tersebut masih jauh dari keseluruhan potensi yang bisa dipulihkan. Prabowo mengibaratkan kekayaan negara sebagai darah yang harus dijaga agar tidak bocor terus-menerus. Saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Mereka berani melecehkan, berani menghina negara Kesatuan Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok. Sesungguhnya kalau kita pelajari kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo memuji Satgas PKH sebagai patriot bangsa dan menekan pentingnya kerjasama antar lembaga dalam menjaga kekayaan negara. Satgas PKH terdiri atas unsur TNI, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, BPN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta aparat kewilayahan yang dibentuk melalui Perpres nomor 5 tahun 2025 untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal dan memulihkan hak negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Kemenhub bersama KBRI Bangkok yang berhasil merepatriasi 4 individu orang utan
korban perdagangan ilegal satwa liar dari Thailand ke Indonesia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih terjadinya kejahatan perdagangan satwa liar lintas negara. Kementerian Kehutanan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok berhasil merepatriasi 4 individu orangutan korban perdagangan ilegal satwa liar dari Thailand ke Indonesia. 4 orangutan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa 23 Desember 2025 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA867. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih terjadinya kejahatan perdagangan satwa liar lintas negara. Ia juga menyoroti kondisi hutan Sumatera sebagai habitat alami orangutan yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan lingkungan. Akhirnya kita dapat mengembalikan 4 individu orangutan, melakukan repatriasi 4 individu orangutan dari Bangkok ke Jakarta dan besok pagi diterbangkan ke Medan untuk mengikuti proses rehabilitasi. Ini bagian dari kisah sukses perlawanan terhadap wildlife crime, kriminal perdagangan satwa liar ya di akhir tahun, bahwa kita dapat bekerja sama untuk mengembalikan korban dari perdagangan 4 individu orangutan, 3 individu orangutan Sumatera dan 1 individu orangutan Tapanuli. Tapi saat bersamaan ini juga sedih ya karena praktek ini masih terjadi dan ini melecut kami untuk bekerja keras lagi antar kementerian terutama Menteri Kehutanan untuk menjaga border kita agar perdagangan serupa tidak akan terjadi. Pemulangan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi dan melestarikan satwa liar dilindungi. Dukungan Garuda Indonesia Airlines dalam proses repatriasi ini juga menunjukkan peran aktif dunia usaha dalam mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati nasional. Keempat individu orangutan tersebut merupakan hasil sitaan otoritas Thailand dari kasus perdagangan ilegal satwa liar yang digagalkan pada Januari dan Mei 2025. Repatriasi ini merupakan hasil sinergi Kementerian Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Badan Karantina Hewan Kementerian Pertanian, Garuda Indonesia, serta Mitra Kerja Center for Orangutan Protection sebagai wujud kolaborasi dalam pelestarian satwa liar dilindungi di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mencatat keberhasilan besar dalam upaya penegakan hukum kehutanan. Lebih dari 6 triliun rupiah keuangan negara berhasil diselamatkan, sekaligus menguasai kembali lebih dari 4 juta hektar kawasan hutan. Upaya penertiban kawasan hutan yang dilakukan pemerintah mulai membuahkan hasil signifikan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mencatat keberhasilan menyelamatkan keuangan negara lebih dari 6 triliun, serta menguasai kembali kawasan hutan seluas 4 juta hektar sejak dibentuk awal 2025. Sebagian lahan hasil penguasaan kembali tersebut akan diserahkan pada tahap 5, seluas 896.669,143 hektar yang merupakan perkebunan kelapa sawit. Lahan itu diserahkan ke Kementerian Keuangan, kemudian ke Danantara, dan dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara seluas 204.575,383 hektar yang berasal dari 124 subjek hukum di 6 provinsi. Sementara kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektar diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dipulihkan. Dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi. Pada hari yang baik ini pula sebagai wujud pertanggungan jawab kepada publik, kami turut serahkan uang sebesar 6 triliun 625 miliar 294 juta 190.469,74 sen. Potensi denda administratif dan sawit sebesar 109,6 triliun. Potensi administrasi tambang sebesar 32,63 triliun. Telah melakukan relokasi penduduk tahap 1 pada tanggal 20 Desember 2025 terhadap 227 KK dari lahan perkebunan sawit seluas 6330,78 hektar. Selain itu, Satgas PKH berhasil menghimpun dana dari denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara atas perkara korupsi, termasuk kasus ekspor CPO dan impor gula. Kedepan potensi penerimaan negara diperkirakan masih akan meningkat. Satgas juga tengah menyiapkan pemulihan kawasan Taman Nasional Tesonilo, termasuk program relokasi bagi ribuan kepala keluarga sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi hutan dan hak negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, negara temukan indikasi korporasi dan individu picu banjir di Sumatera. Satgas PKH diperintahkan bekerja tegas tanpa pandang bulu untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi negara. Dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 24 Desember 2025, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan temuan Satgas PKH terkait indikasi keterlibatan korporasi dan individu yang diduga memicu banjir serta longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas telah meminta keterangan dari 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut sebagai bagian dari penyelidikan awal. Hasil kajian Satgas PKH bersama Pusat Riset Interdisipliner ITB menunjukkan bahwa banjir bandang di Sumatera tidak semata-mata akibat alam, tetapi diperparah oleh alih fungsi lahan secara masif di hulu daerah aliran sungai dan curah hujan yang tinggi. Satgas merekomendasikan proses identifikasi seluruh subjek hukum yang diduga terlibat terus dilanjutkan dengan koordinasi instansi terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hutan, dan Polri. Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Hukum harus tegak dan penegakan hukum yang tegas diperlukan seluruh rangka penjaga stabilitas nasional. Kita pastikan bahwa kehutanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok orang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar Satgas PKH bekerja tegas dan tanpa pandang bulu. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, TNI, Polri, dan Kejaksaan yang bersinergi dalam penertiban kawasan hutan, serta menekankan pentingnya penyelesaian perkara secara efektif untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi negara. Marilah kita teruskan, jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang mulia. Kita membela kebenaran, keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari misi kemanusiaan TNI Angkatan Udara tak hanya membawa bantuan logistik namun juga menghadirkan momen haru di tengah masyarakat terdampak bencana. Di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, warga desa menyambut kedatangan helikopter TNI Angkatan Udara dengan ucapan syukur sederhana namun penuh mandat. Akses jalur darat menuju Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luwes, hingga kini belum sepenuhnya dapat dilalui akibat dampak bencana. Kondisi tersebut membuat jalur udara menjadi pilihan utama dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan. Selasa 23 Desember 2025, helikopter Karakal TNI Angkatan Udara mendarat di Desa Ekan, Kecamatan Pining. Sekitar 1.000 kg bantuan logistik berhasil disalurkan kepada warga desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Usai proses penurunan logistik, terjadi momen haru saat sejumlah warga menyerahkan buah durian kepada awak helikopter TNI AU. Pemberian sederhana itu menjadi ungkapan rasa terima kasih dan syukur warga atas kehadiran negara di tengah keterbatasan dan kesulitan. Hadiah durian yang diberikan sebagai simbol kedekatan prajurit dan rakyat, serta penyemangat di tengah padatnya misi kemanusiaan dan tantangan cuaca di lapangan. Momen ini menjadi gambaran bahwa di balik misi logistik dan operasi udara terdapat nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan saling menguatkan. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni secara resmi menetapkan upah minimum Provinsi Banten tahun 2026 naik sebesar 6,74%. Andra Soni menegaskan selama proses pembahasan pihaknya juga terus menjaga independensi Dewan Pengupahan dan tidak melakukan intervensi. Gubernur Banten Andra Soni secara resmi menetapkan upah minimum Provinsi Banten tahun 2026 naik sebesar 6,74%. Dengan kenaikan tersebut, besaran UMP Banten tahun 2026 menjadi Rp3.100.881,40
Keputusan ini disampaikan Andra Soni usai menerima audiensi puluhan perwakilan serikat buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu 24 Desember 2025. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 701 Tahun 2025 tertanggal 24 Desember 2025 tentang penetapan UMP. Andra menjelaskan, besaran kenaikan tersebut merupakan hasil rekomendasi rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten serta usulan dari pemerintah kabupaten kota. Gubernur telah mengeluarkan surat keputusan terkait dengan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi untuk tahun 2026 sebesar 6,74% dengan menggunakan perhitungan alfa 0,85 berdasarkan hasil musyawarah mengacu kepada musyawarah di Dewan Pengupahan. Dan kami berharap keputusan ini mampu meningkatkan kesejahteraan buruh dan tentu juga kita terus berharap produktivitas dari buruh-buruh Banten semakin meningkat dan pemerintah Provinsi Banten akan terus memberikan stimulan berupa program-program, salah satunya adalah sekolah gratis untuk anak-anak buruh untuk tingkat SMA, SMK, dan SKH yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Dan kita berharap semoga keputusan ini dapat diterima oleh semua pihak dan sama-sama kita jalankan sebaik-baiknya. Insya Allah keputusan ini telah mempertimbangkan banyak hal dan ini merupakan upaya kita untuk terus memperjuangkan kesejahteraan buruh tanpa mengurangi upaya produktivitas daripada buruh. Ia menegaskan, selama proses pembahasan, pihaknya terus menjaga independensi Dewan Pengupahan dan tidak melakukan intervensi. Gubernur juga berkomitmen untuk tidak mengubah rekomendasi angka yang diajukan oleh pemerintah kabupaten kota. Penyesuaian yang dilakukan Pemprov Banten hanya bersifat administratif, seperti perbaikan tanda baca, tanpa mengurangi substansi rekomendasi. Selain fokus pada upah, Andra Soni menekankan komitmen pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan daya saing pekerja melalui penyiapan sumber daya manusia yang unggul. Salah satunya adalah realisasi program sekolah swasta gratis. Ia berharap peningkatan kesejahteraan pekerja ini berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, teka-teki sosok pengganti Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia kian terkuak. Pelatih asal Inggris John Herman dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan PSSI untuk menangani skuad Garuda dengan kontrak jangka panjang. Dan kabar ini mencuri perhatian setelah Indonesia disebut berhasil mengalahkan Honduras dalam perburuan pelatih yang pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Teka-teki sosok pengganti Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia mulai menemui titik terang. Pelatih asal Inggris John Herman dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan PSSI untuk menangani skuad Garuda dengan kontrak jangka panjang dari tahun 2026 hingga 2030. Kabar ini mengemuka setelah media asal Honduras melaporkan kegagalan Federasi Sepak Bola Honduras dalam mengamankan jasa Herman. Indonesia disebut menjadi pihak yang berhasil mendapatkan tanda tangan pelatih berusia 50 tahun tersebut. Dalam laporannya, negosiasi antara PSSI dan John Herman disebut berjalan efektif dan cepat. Berbeda dengan proses yang dilakukan Federasi Honduras yang dinilai lamban, PSSI dikabarkan hanya membutuhkan 2 kali pertemuan dengan Presiden PSSI untuk mencapai kesepakatan. John Herman merupakan sosok pelatih berpengalaman di level internasional. Namanya mencuri perhatian setelah sukses membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian panjang. Selain itu, Herman dikenal memiliki visi jangka panjang dalam membangun tim, mulai dari level dasar hingga tim senior. Kehadirannya diharapkan dapat melanjutkan tren positif timnas Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari proyek besar pengembangan skuad Garuda menuju tahun 2030. Kehadirannya tinggal menunggu pengumuman dari PSSI dalam waktu dekat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Menyapa Indonesia Pagi hari ini. Saya Dewi Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.